Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, welas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini, Hoshie mendapat kesempatan mengikat jodoh yang baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan berbahagia hari ini, Hoshie akan berbagi dengan umat sedharma semuanya mengenai tubuh, hati, dan rohani. Tubuh, hati, dan rohani tentu inilah beberapa hal yang ada pada diri kita semua. Lalu yang akan kita bahas pada hari ini, bagaimana cara menjaga mereka agar selalu terlihat baik, bagaimana mereka selalu bisa sehat dan sampai seterusnya. Sebelumnya, tubuh, hati, dan rohani ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai kesehatan pada hal-hal itu. Yang pertama, yang terlihat yaitu tubuh kita. Yang kedua, yang tidak terlihat mungkin kita sebut sebagai mental kita. Dalam masyarakat, bila kesehatan bisa kita kontrol, maka moral kita akan baik. Moral yang baik secara otomatis akan membawa perlahan kesehatan tubuh ke arah yang positif juga. Sehingga antara kedua hal ini, mental dan tubuh kita, ini saling berkaitan. Hati jiwa bersumber dari dua hal. Pertama, hati jiwa kita ini yang pertama pemberian dari Tuhan. Sehingga kita bisa mengetahui pemberian dari Tuhan ini bagaimana. Bersih, ketenangan, bebas, welas kasih, kearifan. Itu adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita. Lalu, hati jiwa yang berasal dari duniawi. Itu merupakan hal-hal yang berasal dari dunia ini. Tentunya yang pertama bisa kita ketahui kerisauan, sifat kebiasaan, emosi, keterikatan, lalu karma. Karma juga kita ada bagi karma yang baik atau karma yang tidak baik. Lalu berikutnya adalah kebiasaan masa lampau. Nah, hati dan jiwa kita ini ada dua pemberian bersumber sebelumnya ada dua sumber. Yaitu satu dari Tuhan, yang kedua adalah berasal dari duniawi. Dan ini semua kita miliki. Nah, untuk mencapai tubuh jiwa rohani yang sehat, kita perlu menjaga kesehatan tubuh dan menjaga kesehatan rohani kita juga. Lalu bagaimana cara kita menjaganya? Pertama, kita akan mulai dari kita punya kesehatan tubuh kita. Bagaimana menjaga kesehatan tubuh? Nah, tentu sebelum kita menjaga kesehatan tubuh, ada beberapa faktor yang Hoshie di sini bagikan kepada kita semua. Beberapa faktor ini tentu yang bisa menjadi bahan pertimbangan kita semua. Pertama, yaitu segi konsumsi. Konsumsi tentu berada di urutan pertama. Semua umat manusia menyukai makanan yang enak. Urusan sehat atau tidak sehat itu nomor 2 dulu. Tetapi lidah kita menginginkan rasa yang paling enak. Itu adalah kenyataannya. Namun, kita sudah harus bisa berpikir sejenak. Apakah karena enak kita untuk hidup? Atau sebaliknya? Makanya konsumsi ini berada di urutan paling atas. Bagaimana kita menjaga tubuh kita? Sekarang kita sudah harus mulai sedini mungkin. Ya, tentu ini menjadi salah satu faktor yang ada pada diri kita. Yang berikutnya adalah berpakaian. Ya, segi dari pakaian yang kita pakai ya tentu ini masuk akal. Kenapa? Ya tentu kita tinggal di gunung tapi kita pakaian yang minim. Ya, itu tidak sesuai dengan kebenaran. Kita tinggal di gunung yang dingin, dengan otomatis kita perlu pakaian yang tebal. Faktor yang berikutnya, tempat tinggal. Tempat tinggal ini merupakan faktor sangat penting juga.
bagi kita semua untuk menunjang kita punya kesehatan tubuh. Entah kita tinggal dekat pabrik, entah kita tinggal dekat udara yang bersih, atau lain-lainnya. Ini semua memberikan faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Lalu berikutnya adalah tindakan kita. Yang dimaksud dengan tindakan kita ini adalah bagaimana kita melewati keseharian kita. Semuanya berterkaitan. Lalu berikutnya lagi adalah pendidikan. Dari segi pendidikan ini akan memberikan wawasan bagi kita. Mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik untuk tubuh kita. Yang berikutnya lagi adalah hobi. Hobi kita ini berpengaruh juga dengan kita punya faktor kesehatan kita. Yang berikutnya lagi adalah air. Air yang kita konsumsi ini termasuk di dalamnya juga. Dan udara sama. Dan berikutnya lagi adalah lingkungan. Hampir sama dengan tempat tinggal kita. Lalu lingkungan ini mungkin berbeda jauh di tempat tinggal kita, tapi dia lingkungannya ini tidak baik. Mungkin contoh, rumah kita mungkin tinggal di gunung, tempatnya bersih, udaranya baik. Tapi tempat kita melakukan aktivitas mungkin di samping seperti ada polusi udara yang sangat tebal dan lain-lainnya, bahkan berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, ini salah satu faktor dari lingkungan. Lalu istirahat. Nah, istirahat ini mungkin host bisa berikan yang paling gampang contohnya adalah ya tentu waktunya kita sudah istirahat, ya tentu kita harus masuk ke waktu istirahat. Seperti itu. Ya contoh, mungkin kita dengan istirahat malam hari janganlah tidur terlalu malam. Namun kebanyakan orang-orang sekarang sudah terbalik. Tidur sangat malam sekali, bangunnya sangat siang sekali. Nah, ini yang menjadi beberapa faktor menunjang untuk kesehatan tubuh kita semua. Ini semua hal harus bisa dicapai kestabilan. Semua ini nggak boleh berat sebelah, nggak boleh berat satupun juga. Harus ada kestabilan, maka badan akan baru bisa sehat. Lalu, menjaga kesehatan tubuh tentu tadi adalah faktor. Sekarang kita akan berikan cara-caranya, yaitu pola hidup yang baik. Ya, semua umat sedharma harus bisa mengetahui aturan dari hidup sehat ini harus sesuai dengan aturannya. Misalnya, makan pada waktunya. Makan pada waktunya ini ya saatnya makan kita makan, bukan saatnya makan lagi jangan kita makan. Ya tentu ini adalah sebuah siklus yang ada pada kehidupan kita dan ini tidak boleh berantakan. Mungkin 1-2 kali tiba-tiba kita tidak bisa melakukan siklus itu dengan baik. Tapi bila jangka panjang, dari Senin sampai Jumat semuanya beda-beda, itu akan merusak. Dengan akal sehat kita sendiri, dengan ilmu kedokteran akan mengatakan metabolisme tubuh akan menjadi kacau balau. Itu dia. Oleh sebab itu, pola hidup yang baik sangat penting sekali. Makan juga jangan mengikuti dengan mood kita atau suasana hati. Ya, pola hidup ini juga sangat baik sekali berhubungan dengan suasana hati. Pada saat hati senang makannya banyak, hatinya tidak senang makannya sedikit. Atau terbalik, hati senang makannya sedikit, hati tidak senang makannya banyak. Ada orang juga yang seperti itu. Nah, inilah salah satu juga pola hidup yang gak baik. Makanya menjaga kesehatan tubuh, terutama kita harus bisa menjaga pola hidup yang baik. Ya. Berikutnya lagi adalah menjaga suasana hati kita. Nah, ini sangat penting sekali. Yang gembira dan sukacita yang dituntut agar bisa mencapai tubuh yang sehat. Karena suasana hati itu sangat mempengaruhi kesehatan tubuh seseorang. Hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan dalam menjaga suasana hati adalah dengan memberikan senyuman. Entah kepada siapapun, Anda di jalanan bertemu dengan orang, berikanlah ekspresi senyum kepada orang. Senyum akan membawakan hal yang baik. Pepatah mengatakan, sering tersenyum akan awet muda. Bila sebaliknya, setiap hari emosi akan mendatangkan hari yang tua, itu cepat datang. Oleh sebab itu pilihan kita. Kita mau awet muda atau mau cepat tua. Ya. Yang berikutnya lagi adalah mempunyai kebiasaan yang rajin. Menjaga kesehatan tubuh ini perlu adalah sifat rajin, bukan sifat yang malas.
Bila mempunyai sifat yang rajin, maka dengan otomatis kita tidak akan menyia-nyiakan waktu. Itu satu. Akan mudah mengontrol kita punya emosional. Dan berikutnya lagi, kita tidak akan menjadi sombong dan kita tidak akan sembrono. Dan makanya bila kita hubungkan ke dalam wadah ketuhanan, sering sekali dianjurkan kepada umat sedharma semuanya agar kita beramal pahala dari segi tenaga. Ya, kita sering dengar sebagai wesi. Beramal pahala dari segi tenaga ini sangat mudah. Baik dari anak kecil sampai orang tua bisa melakukannya. Tujuannya adalah satu hal, memupuk amal jasa dan pahala. Lalu yang kedua adalah bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Karena kita adalah aktif, kita bergerak. Jangan sampai menjadi sesuatu yang seharusnya aktif dan kita tidak aktif, bahkan sebaliknya. Dengan demikian, maka itu akan gak baik buat kesehatan tubuh kita. Lalu bukan saja memupuk kebiasaan rajin, namun dapat beramal pahala 5 hal yang besar. Apa saja yang akan kita dapatkan? 1. Hati kita akan tenang. Membantu orang lain, yang berikutnya membantu orang lain mencapai ketenangan juga. Kenapa? Karena efek dari kita. Kita merasa senang, hawa yang diberikan kepada orang lain, rasa senang itu akan diberikan kepada mereka dan mereka bisa merasakan. Ini sangat gampang sekali. Contoh, misalnya pada saat kita sedang bertikai dengan sahabat kita, datanglah sahabat yang ketiga, datang menghampiri kita yang sedang bertikai. Dengan otomatis, orang yang ketiga ini dia akan bisa merasakan hawa yang gak enak juga, hawa negatif. Dan sebaliknya, bila kita memancarkan hawa yang positif, orang lain akan bisa merasakan hawa positif tersebut. Ya. Yang ketiga, membuat para Buddha, dewa dan dewi senang. Kenapa? Karena dengan kerajinan kita lebih aktif, mungkin contoh, kita bisa lebih membersihkan, mungkin yang di rumah punya altar sembahyang, bisa dirapikan, dibersihkan setiap hari, pulang ke wihara, kita bisa melakukan amal pahala dengan membersihkan lingkungan sekitar wihara. Dengan otomatis, Buddha, para dewa dan dewi akan senang juga. Ya. Yang berikutnya lagi adalah bisa membantu kita menanam bibit yang baik. Sehingga bibit yang baik ini akan berguna dalam kehidupan kita, baik sekarang maupun mendatang. Kenapa? Karena dengan menanam bibit yang baik ini, itu akan menjauhkan kita dari hal-hal yang negatif. Sehingga akan mendatangkan hal-hal yang positif kepada diri kita. Contohnya mungkin kita sering sebut sebagai kita akan mendapatkan jodoh-jodoh yang baik. Karena kita dengan rajin kita ada menanam karma yang baik. Dengan otomatis karma yang kita tanam itu merupakan bibit yang baik. Bukan bibit yang jahat. Ya. Berikutnya amal pahala sempurna. Setidaknya kita bisa kembali ke alam nirwana. Itulah salah satu tujuan kita. Semua orang yang ada di dunia ini tentu. Ya. Pendahulu pernah berkata, memberikan nasihat. Bangun pagi, tidur yang baik, makan kenyang 70% sudah cukup, sering berolahraga, banyak senyum. Hidup jangan banyak risau. Setiap hari melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga kita melewati waktu itu tanpa terasa. Makanya kita kan tidak akan merasa sangat bosan. Kita tidak tahu mau ngapain. Kalau sampai kita punya pikiran seperti itu dan kita muncul perkataan demikian, bosan tidak tahu mau ngapain, berarti kita telah mulai menyia-nyiakan waktu. Kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Dan yang kedua mungkin adalah kita adalah malas. Kita tidak mau melakukan segala macam aktivitas. Dan itu sudah harus bertanya pada diri kita masing-masing. Lalu bagaimana merawat hati kita? Ini yang berikutnya. Mengenai kesehatan tubuh kita sudah lewatkan. Bagaimana merawat hati kita sekarang? Paling penting adalah hati itu harus benar dan lurus. Itu sangat penting sekali. Karena hati kita bisa membuahkan hasil pekerjaan kita menjadi amal positif atau yang sebaliknya. Dari hati kita saja. Makanya hati kita ini sangat penting. Kita mau berbuat baik atau mau berbuat yang sebaliknya. Terlebih kita sebagai seorang pembina diri harus memiliki lapang dada. Serta melihat duniawi ini dengan tawar. Mungkin kita sering mendengar para pendahulu mengatakan kita harus bisa mengikhlaskan, kita harus bisa melepaskan kemelekatan.
tetapi bukan meminta kita untuk melepaskan semuanya, meminta kita melepaskan kita punya bisnis, melepaskan kita punya keluarga dan sanak famili lainnya. Bukan seperti itu. Tapi hal-hal di duniawi ini lihatlah dengan tawar. Jangan sangat terikat sekali. Rendah hati, tulus dengan apa yang kita percayai. Hati yang tegar dari awal sampai akhir. Seperti apa yang sekarang kita anuti, kita pegang tegar. Peganglah dari awal sampai akhir hayat kita. Ikrar kita laksanakan. Jangan sampai pada awal-awal kita sangat begitu semangat, tetapi sampai tengah jalan sudah hilang api tersebut. Itu yang tidak diinginkan. Orang yang memohon jalan ketuhanan itu banyak. Namun orang yang melakukan pembinaan diri akan berkurang. Orang yang mencapai kesempurnaan akan berkurang lagi. Ini logikanya. Oleh sebab itu, pilihan berada pada diri kita masing-masing. Demikian, bila kita bisa melakukan hal-hal ini, maka jejak langkah para Buddha pendahulu saat ini sedang kita ikuti. Bagaimana merawat rohani atau kearifan? Rohani merupakan kesadaran kita akan kebenaran. Bisa disebut juga dengan kearifan. Dalam kitab Chongyong ada 5 cara. Chongyong merupakan kitab tengah sempurna. Ada 5 cara untuk membina kearifan kita. Pertama, belajar banyak. Yang kedua, dengan mendetil meminta petunjuk. Ibaratnya kita sebagai murid, kita berguru. Tentu kita dalam posisi sebagai murid, kita dituntut untuk haus akan bertanya, haus akan untuk ingin mencari tahu pengetahuan. Yang berikutnya, dengan hati-hati memikirkan segala hal. Dengan jelas melihat sesuatu hal, lihat harus sangat jelas, jangan hanya sebelah mata saja. Dengan langsung pengalaman sendiri melakukan hal tersebut. Ibaratnya yang telah kita pelajari, kita laksanakan. Maka kita akan bisa menjadikan hal tersebut sebagai pengalaman diri kita sendiri. Kalau kita hanya mendengar dharma saja tetapi tidak kita laksanakan, itu sama saja hasilnya adalah nihil, nol. Bila kita sudah mendengarkan dan Anda melaksanakan, kita akan mendapatkan nilai. Meskipun nilai tersebut nggak bagus, meskipun nilai itu tidak sempurna, tapi kita akan menjadikan hal tersebut sebagai pengalaman kita. Dan ke depannya kita bertemu dengan hal yang serupa, kita sudah tahu apa yang akan kita gunakan berikutnya. Dan itu akan membuat nilai kita lebih baik lagi. Namun, sebelum melaksanakan dari 5 cara dari kitab Chongyong ini, kitab tengah sempurna, kita perlu mempersiapkan 4 hal terlebih dahulu untuk membantu kita melaksanakan 5 hal dalam kitab Chongyong ini. Apa saja? Yang pertama adalah tenang. Kita punya ketenangan ini sangat penting sekali. Dalam kitab Taxue menuliskan, kita setelah tujuan kita sudah mantap, maka hati akan bisa tenang. Setelah hati tenang, akan bisa nyaman. Setelah nyaman, kita baru bisa berpikir dengan sangat jernih. Nah, dalam pembelajaran Buddhis, bila kita ingin mencapai tingkatan yang sempurna, para penasehat mengatakan diperlukanlah ketenangan yang sangat tinggi sekali. Ya. Sebelum melakukan sesuatu hal, sebelum memvonis sesuatu hal, tenangkan diri Anda terlebih dahulu. Barulah kita bisa berpikir dengan sangat jernih. Yang berikutnya adalah menghapus kita punya kekurangan. Apa saja sih kekurangan kita? Mungkin orang akan mengatakan saya tidak mempunyai kekurangan. Betul. Orang itu berjawab demikian adalah benar, tidak salah. Tapi kita perlu jawabannya diminta dari orang lain. Kita tanya kepada orang lain, apa sih kekurangan saya? Orang lain akan memberikan jawaban kepada Anda. Kalau kita bertanya kepada diri kita nggak akan pernah bisa bertemu jawaban tersebut. Kekurangan saya apa? Kita akan bisa memperoleh jawaban yang begitu banyak dan lengkap dari orang lain. Oleh sebab itu, masukan kritikan dari orang lain itu seharusnya bisa kita tampung, bukan kita tolak. Ya. Kearifan manusia ibarat itu sebuah cermin. Jadi jangan sampai ada kotoran yang menutup cermin tersebut. Nah, bila kalau ada kotoran yang menutup cermin tersebut, maka
kita tidak akan pernah tahu lagi wujud dari kearifan itu lagi. Seperti ibarat cermin itu kotor. Kalau cermin kotor itu harus dibersihkan, baru bisa melihat lagi bayangan yang ada di dalam cermin itu. Nah, muka kita kotor, bagaimana caranya? Mungkin kita bisa melihat dari cermin. Tapi kalau tidak ada cermin bagaimana? Orang lain akan mengatakan, "Hei, muka kamu kotor. Ada kotoran di sebelah mananya." Dan kita baru bisa tahu. Nah, cermin itu tersebut seperti orang lain. Makanya kita berusaha menghapus kekurangan kita sebaik mungkin. Yang berikutnya lagi adalah menuntut diri akan pengetahuan. Nabi Kongzi berkata, "Saya sejak dilahirkan semua hal itu tidak bisa. Namun saya belajar untuk bisa menguasainya dengan rajin. Baru bisa mendapatkan hal tersebut." Makanya di dalam hal ini ditekankan, kita sebagai umat manusia, apalagi terlebih kita sebagai seorang pembina diri, kita tidak boleh malas untuk belajar. Tuntutlah ilmu kita setinggi langit. Ilmu itu tidak pernah habis. Seperti sebuah contoh, saya membawakan Dharma berjudul A hari ini. Lalu minggu berikutnya saya membawakan Dharma berjudul A lagi minggu depannya. Dari satu orang, dia akan mendengar hari ini dan minggu depan punya Dharma, dia akan mendapatkan jawaban, akan mendapatkan pemahaman yang berbeda-beda. Kenapa? Karena tidak semua orang memiliki suasana hati yang sama setiap harinya. Mungkin pada hari ini dia dengan suasana hati yang sangat bagaimana. Di minggu depan berikutnya suasana hatinya akan berbeda lagi. Jadi jangan pernah akan mengatakan saya sudah pernah mendengarnya. Jangan mengatakan saya sudah bosan belajar hal tersebut. Kita bosan karena kita tidak mau lagi. Kita bosan apa karena kita memang masih belum mengerti. Itu saja. Jadi tuntutlah diri kita akan pengetahuan ini, jangan berhenti begitu saja. Yang berikutnya lagi adalah melaksanakan. Bila sudah tahu, harus dilaksanakan. Kita harus sesuai dengan realita dan kebenaran untuk melaksanakan tanggung jawab kita, memerankan peranan masing-masing dengan baik. Ini dia hal-hal yang harus kita persiapkan, barulah kita bisa mengikuti cara dari kitab tengah sempurna dengan sangat baik. Makanya semoga dengan hal ini kita semua bisa melaksanakan seperti para Buddha pendahulu. Para Buddha sebelumnya mereka telah melakukannya. Maka bila satu orang seperti kita mengajak orang lain lagi melakukan hal yang sama seperti kita, dia mengajak lagi orang lain mengajak lagi orang yang lain. Coba kita bayangkan semua orang seperti itu, maka akan mencapai seperti apa? Akan mencapai dunia yang adil dan makmur. Bila semua orang memiliki sifat dan bila semua orang melakukan hal seperti demikian. Tubuh, hati, dan rohani terjaga, maka secara otomatis kualitas hidup yang akan kita dapat adalah yang sangat baik. Hosea mengatakan di sini adalah kualitas hidup, bukan kuantitas lagi. Di mana taraf yang persepsi ini sudah berbeda. Apakah Anda ingin mencapainya atau tidak? Itu berhubung kembali lagi dengan kesehatan dari tubuh kita, hati, dan rohani kita. Bila mereka ketiga hal ini terjaga, itu akan dengan sangat baik. Ya, sehingga Hosea berharap Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila dalam penyampaian Dharma singkat ini ada kata yang salah, mohon maaf, pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa dan maklum dari para umat sedharma semuanya. Bimbingan Pandita, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Semoga kita semua terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan terima kasih.